Ratusan warga Kelurahan Rempang Syate dan Sembulang, Kecamatan Rempang, Batam, Kepulauan Riau terlibat bentrok dengan petugas TNI Polri serta tim terpadu yang akan melakukan pengukuran lahan Kampung Tua untuk mega proyek Rempang Eco City pada Kamis kemarin. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kombes Pol Zahwani Pandra, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Selamat sore Pak Pandra, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected. Ya, selamat sore Mbak Mevri, selamat sore para pemirsa CNN dimanapun berada. Ya, keterangan dari polisi sangat dinanti. Pertama, kami ingin tahu dulu kronologi kejadian sampai akhirnya terjadi bentrok di Rempang itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Yang pertama-tama kami perlu dijelaskan bahwa kemarin pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, tim terpadu yang dipimpin oleh Kapolres Barelang itu bersama unsur terkait ya, bersama BP Batam dan juga pemerintahan kota dan juga semua stakeholder terkait melakukan penertiban dalam rangka untuk pengukuran daripada tapal batas yang saat ini rencana strategis dari proyek pemerintah. Jadi ini adalah merupakan proyek strategis pemerintah dalam mengangkat Kepulauan Riau khususnya di Pulau Rempang yang telah dijadikan kawasan Rempang Eco City. Dan kegiatan tersebut tentunya akan dilakukan pengukuran patok. Nah, sebelum itu sudah dilakukan sosialisasi baik melalui FGD maupun door to door. Nah, upaya yang dilakukan tersebut tentunya ada terjadi pro dan kontra. Ada sebagian masyarakat yang sudah menyerahkan secara sukarela kepada BP Batam, tapi masih ada yang ingin mencoba bertahan. Nah, ada sebagian masyarakat yang ingin mencoba bertahan di perlintasan sekitar jembatan Galang tersebut atau di Barelang tersebut. Tentunya ini menjadi sedikit banyak mengganggu situasi Kamtipmas karena ada 15 blokade yang diduduki oleh sekelompok warga masyarakat tersebut, dan tentunya kami dari pihak kepolisian baik dari Polresta Barelang yaitu dan Polda Kepulauan Riau melakukan upaya penertiban tersebut. Dan kemarin sudah dilakukan upaya-upaya persuasif dan humanis secara preemptif, preventif, dan juga upaya represif di beberapa terakhir. Nah, kemarin itu terjadi adanya suatu perlawanan dari sekelompok masyarakat yang memang sudah mempersiapkan diri dengan batu, kemudian dilengkapi dengan ketapel, kemudian juga ada senjata parang dan ada bom molotov tersebut, sehingga membahayakan petugas yang akan melakukan kegiatan di dalam untuk pengukuran dan pengawalan terhadap pengottokan patal batas tersebut. Dan dari kejadian tersebut terjadi benturan dan bentrokan itu setelah diamankan 8 orang tersangka yang memang patut diduga sebagai pelaku yang memang punya niat untuk melakukan pelanggaran hukum di wilayah jembatan Barelang tersebut. Nah, pasca kejadian tersebut memang ada beberapa yang terdampak, ya artinya di situ kan kami sempat secara bertahap. Pertama adalah negosiasi dari para poluan, kemudian juga ada Dalmas yang untuk melakukan penguraian atau pembubaran, dan juga water cannon. Baru setelah itu ada pelemparan dan membahayakan petugas, baru kita melepaskan gas air mata. Nah, lepasan gas air mata tersebut rupanya sempat mengenai di sebagian tempat pendidikan, jadi ada di sekolah, tapi itu tidak sampai membahayakan dan tidak ada korban, Mbak Fevri, kemarin itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Baik, tidak ada korban, tapi ini ada ratusan siswa yang kemudian sampai saat ini pasca kejadian ya sudah kita amankan 8 orang tersebut, dan sampai saat ini kegiatan masih berlangsung, dan syukur alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini semua masyarakat juga kita himbau agar tidak mengirimkan gambar-gambar yang bersifat hoax, apalagi dikirimkan seolah-olah itu adalah terjadinya korban. Ada yang mengatakan bahwa adanya suatu balita yang meninggal dunia, bahkan ada yang pingsan dan sebagainya. Padahal itu tidak sebenarnya terjadi. Dan situasi pasca kejadian Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun sudah menyampaikan bahwa situasi sudah kondusif sampai sore hari ini pun juga situasi sudah bisa diamankan dan masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan tidak ada lagi blokade-blokade yang menghalangi perlintasan orang maupun barang. Karena kemarin sempat diduduki dan sempat ada melakukan sweeping pada perlintasan masyarakat. Begitu Mbak Mevri. Baik Pak Pandra, tapi kita tahu bersama ini informasi yang bisa kami konfirmasi bahwa ada belasan siswa SMP Negeri 22 Tanjung Kertang, kemudian juga akhirnya KPAI dan Komnas HAM mengecam tindakan gas air mata yang sampai mengenai ke sekolah-sekolah. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan hingga akhirnya polisi menggunakan gas air mata untuk penyelesaian masalah ini, padahal Kapolri secara jelas mengingatkan untuk melakukan upaya musyawarah terlebih dahulu?
Ya, baik Mbak. Ini yang saya katakan bahwa Polri sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat itu ada yang namanya suatu pendekatan humanis, musyawarah mufakat itu sudah kami lakukan. Dan memang sebelum sekelompok masyarakat sudah ada yang menyerahkan secara ikhlas kepada BP Batam. Dan ini ada sekelompok masyarakat lagi yang masih ingin bertahan, bahkan berniat untuk bersifat untuk membahayakan situasi Kamtibmas yang tidak kondusif. Sehingga upaya-upaya yang kami lakukan tersebut, gas air mata itu sebenarnya diarahkan bukan ke sekolah, tapi dampak daripada gas air mata itu adalah tertiup angin. Karena jaraknya itu tidak terlalu jauh, sekitar tidak sampai 100 meter ya. Jadi artinya sebelumnya belum di Kepulauan Riau, ya, yang berdekatan langsung dengan wilayah perairan dan hembusan anginnya betul-betul sempat memasuki dari wilayah pendidikan tersebut. Tapi petugas itu mengamankan dan sudah kita deteksi ada 11 orang Mbak, dari anak-anak sekolah tersebut termasuk gurunya. Sudah diidentifikasi, sudah diberikan pengobatan, tidak ada yang sampai pingsan, kemudian sampai memakan korban, tidak ada sama sekali. Dan ini kami himbau kepada masyarakat agar dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, dan jangan memberikan berita-berita yang bersifat provokatif apalagi menjadi hoax. Karena itu adalah ada aturan hukumnya, apabila tetap mengirimkan ya tentunya ada sanksinya, termasuk yang tadi di faktual yang secara nyata jelas-jelas melawan petugas. Ini yang kita lakukan upaya pengamanan sebagaimana undang-undang yang berlaku. Karena bagaimanapun juga kalau sampai melakukan pelanggaran ketertiban masyarakat, apalagi sampai melakukan pelanggaran hukum, karena ini akan lakukan tindak-tindak apalagi membawa senjata tajam, kemudian melakukan benda-benda yang membahayakan, salah satunya adalah bom molotov tersebut. Ini yang dilakukan dalam rangka untuk yang kita tetap Polri mengedepankan upaya preventif, persuasif, dan humanis. Baik. Jadi sekali lagi Polri ini bersifat adalah fight the crime and love humanity, adalah yang kita perangi itu adalah niat dan sifat jahatnya. Tapi kita tetap memelihara atau mengangkat harkat martabat manusia, yaitu hak asasi manusia atau Declaration of Human Rights. Begitu Mbak. Ya, Pak Pandra, KPAI dan juga Komnas HAM ini menyatakan bahwa mengecam aksi gas air mata yang kemudian mengenai ke sekolah. Walaupun tadi Pak Pandra sebutkan ini terkena angin hingga akhirnya ke sekolah karena awalnya tidak mengarah kepada sekolah. Sikap dari polisi seperti apa? Apakah kemudian juga akan melakukan penindakan bagi aparat yang saat itu bertugas dan mengarahkan atau menembakkan gas air mata tersebut? Ya, baik Mbak. Kita sudah ada yang namanya pengamanan internal, yaitu adalah dari Propam. Dalam setiap kegiatan-kegiatan tersebut tentu ada bagian-bagian tertentu yang melakukan pengamanan. Kita akan melakukan dari bukti-bukti fakta-fakta yang terjadi di lapangan, SOP itu sudah dilakukan. Tentu ada pertanggungjawaban. Sebagaimana di dalam Peraturan Kapolri nomor 1 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tingkatan kepolisian itu ada tahapannya. Kehadiran Polri, ya itu adalah kehadiran Polri, ya kemudian dengan suara, yang kedua dengan tangan kosong, kekuatan tangan kosong, kemudian adanya kekuatan dengan untuk membanting dan adanya alat-alat kepolisian, baru terakhir menggunakan senjata. Nah ini kita semua tahapan-tahapan itu tentu dalam Peraturan Kapolri 1 2009 tentu ada tahapan penggunaan itu akan dievaluasi, dianalisa oleh Propam ataupun secara internal. Semuanya sudah ada mekanismenya Mbak Mevri. Baik, Pak Pandra, informasi yang beredar ini juga santer terjadi di Batam bahwa rencananya hari Senin ini juga akan ada aksi unjuk rasa susulan. Apa kemudian upaya dari polisi untuk mengamankan area-area yang ada di Batam? Karena ini informasinya akan ada unjuk rasa susulan di kantor BP Batam ini, Pak. Ya, baik Mbak. Ini yang saya katakan, kita di era demokrasi. Apabila adanya kritik, apabila ada penyampaian aspirasi, sampaikanlah dengan benar-benar tulus ikhlas dan tidak ada niatan-niatan yang bersifat provokatif, apalagi merusak dan melakukan pelanggaran hukum. Kami akan mengawal suatu kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi sampai ada namanya pelanggaran hukum, kita akan tegas. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, memberikan problem solver, dan melakukan penegakan hukum sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Baik, kita akan tunggu perkembangannya seperti apa, karena ini memang satu kasus yang terjadi kemarin ya Pak, pada Kamis kemarin, dan membuat ada belasan siswa juga ya yang ada di sekolah mengalami baik itu trauma maupun menghirup gas air mata. Walaupun tadi Pak Pandra sebutkan bahwa ini terkena angin ya, tidak diarahkan kepada sekolah-sekolah yang ada di sana. Betul. Terima kasih atas informasi Anda, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat sore, salam presisi. Selamat sore.